Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Kazakhstan makin membara. Protes masyarakatnya terhadap pemerintah terus berlangsung dan semakin membesar. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Selama hampir 30 tahun, Kazakhstan dipimpin pemimpin otokratik Nursultan Nazarbayev sebelum dia mengundurkan diri 2019 lalu dan menyerahkan kepemimpinan kepada loyalisnya Kassym-Jomart Tokayev. Minggu 2 Januari lalu, beberapa ratus penduduk kota Zhanaozen berunjuk rasa memprotes kenaikan harga bahan bakar gas cair. Tak disangka, aksi itu menjalar ke berbagai kota di penjuru Kazakhstan dan kini menjadikan negara tersebut dalam krisis terbesarnya sepanjang sejarah. Demonstran di kota terbesar Almaty mengamuk dan membakar istana presiden. Militer dikerahkan, puluhan korban tewas berjatuhan, ratusan lainnya cedera, dan lebih dari 2.000 orang ditahan. Rabu 5 Januari lalu, Presiden Tokayev berjanji mengatasi masalah ini setelah pemerintah mengundurkan diri. Keadaan darurat kini diberlakukan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pertama, hasil ekonomi hanya dinikmati sekelompok kalangan elit. Di kota Zhanaozen 10 tahun silam pernah meletus kerusuhan sengit ketika pekerja minyak melancarkan aksi mogok menuntut kenaikan gaji dan perbaikan situasi mereka. Belasan orang tewas ketika itu kala aparat dikerahkan untuk membubarkan aksi protes dengan kekerasan. Kali ini, penduduk Zhanaozen turun memprotes kenaikan drastis harga gas pada pergantian tahun. Pemerintah yang kini sudah mengundurkan diri kala itu mengatakan kenaikan harga disebabkan oleh lonjakan permintaan dan penyusutan produksi. Sejak lama Kazakhstan menghadapi sejumlah masalah, terutama di sektor energi. Tahun lalu, produksi listrik dalam negeri tidak cukup sehingga mengakibatkan pemadaman bergilir. Harga makanan sudah naik beberapa bulan sebelumnya. Pemerintah kala itu mengeluarkan larangan ekspor sejumlah hewan ternak dan kebutuhan sayur mayur untuk memenuhi pasokan kebutuhan dalam negeri. Krisis saat ini muncul kala Kazakhstan berada dalam masa transisi pasca 3 dekade kepemimpinan Nurbayev. Nurbayev muncul sebagai pemimpin otoriter, tapi mampu menjamin stabilitas dan menarik investasi asing. Masalahnya, hasil perekonomian kebanyakan dinikmati kroni-kroninya saja. Mirip di Wakanda nih. Kendati sudah mengundurkan diri, banyak pengamat menilai pria 81 tahun itu masih memimpin dari balik layar. Dia kini masih menjabat Ketua Dewan Keamanan Nasional dan anaknya ditunjuk sebagai wakilnya. Kini mari kita simak pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan. Sampai hari ini KBRI Nursultan menjamin dan memberitahukan kepada keluarga di Indonesia bahwa mereka sehat, aman, dan KBRI Nursultan setia melayani mereka di dalam masa state of emergency ini. Dan kami juga sudah mengeluarkan imbauan kepada seluruh WNI di Kazakhstan, yaitu pertama, agar selalu waspada dan berhati-hati, kedua, menjauhi kerumunan, ketiga, tidak bepergian keluar rumah, itu hal-hal yang penting, keempat, mematuhi arahan yang dikeluarkan pemerintah setempat, menjaga ketertiban, tidak ikut dalam aksi massa di wilayah setempat,
Kelima, tidak memberikan komentar yang bersifat publik terhadap perkembangan situasi dan strategi Kajastan. Keenam, komunikasi sesama WNI. Ketujuh, berkomunikasi dengan KBRI melalui grup WNI. Berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dan juga arahan dari Menlu Retno Marsudi agar menyiapkan hotline 24 jam terhadap situasi ini. Hotline KBRI melalui SMS, telepon, dan WA 777183600245.